Oke, saya kira saya sudah perkenalkan diri di grup. Sudah muncul ini di layarnya? Ya, muncul Pak. Sudah muncul. Saya Muhammad Ridwan, saya dipanggil Ridho. Mudah-mudahan ada yang ketemu kemarin di kelas B01. Saya dari Departemen Sastra Arab, jadi kalau menyebut kata Arab harus ditekan Arab gitu. Oke, jangan Arab aja tapi Arab gitu, ya. Saya tinggal di Sudiang. Ada yang tinggal di Sudiang? Saya Pak. Oke, Sudiang mana? Saya Pak, saya. Masya Allah. Coca-Cola Pak, di Coca-Cola Pak. Oh, ya. Alia tahu apa Alia? Saya Pak. Ya, Pak. Saya Pak. Saya dekat asrama haji. Oke, baik. Teman-teman sekalian, oke, kita ke menti.com dulu. Oke, silakan buka menti.com-nya. Menti.com. Oh my gosh. Kodenya Pak. Sabar. I need the code. Ini PAI 57, Di. Iya, Bapak. Oke. Pak. Berapa? Sabar. Orang sabar itu dikasih hadi Tuhan. Oke. Iya Pak. Oke, silakan buka pertanyaan pertama, posisi Anda saat ini. Oke, masuk di, kelihatan tidak di layar? Kelihatan, Bapak. Oke. Kalau ada yang bisa bantu, silakan ketik di chat juga, di menu chat untuk membantu temannya. Ya, sudah ada 2 orang masuk. 3 orang. Kita ada 36 orang ya. Berapa kodenya? Boleh teman-teman dibantu kodenya? Bisa Pak, bisa. Di menu chat. 30 03 025. 3 Minta tolong ketik di chat, biar teman-teman bisa lihat. Ketik di menu chatnya. Lihat kok di layarnya. Tidak memperhatikan ini, Bapak. 300 30 25. Hidup Ada di bagus. layar. Oke. Sekarang sudah 25 orang, kita ada 36, berarti kurang lebih 11 orang lagi kita menunggu, mudah-mudahan bisa masuk semua. Saya memahami bahwa sebagian wilayah mungkin sinyalnya kurang bagus, makanya saya coba identifikasi melalui Zoom ini untuk kita bisa lihat bahwa oh ternyata di wilayah ini mungkin agak susah gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, 26. Terima kasih banyak, Bapak. Sama, oke. Terima kasih Pak pengertiannya. Memang susah di sini Pak jaringan. Oke. Masih ada yang mau polling? Ini sudah ada, oke, 27 sekarang, 28. Masih ada? Kalau tidak ada, saya berlanjut ke pertanyaan kedua. Nah, dari pertanyaan pertama ini ternyata yang pingnya 17 orang luar Makassar. Oke, 10 orang dalam Makassar, 1 orang warna merah dari luar Makassar, 1 orang lainnya. Nah, ini yang menarik nih, dari mana ini lainnya ini? Oke. Dari planet lain kapan, Pak? Planet lain, Di. Planet Namek. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Dengan kode yang sama, tuliskan nama tempat di mana Anda sekarang. Contoh, Makassar, Jakarta, Baru, Sopeng, Polman. Oke, silakan. Kenapa saya tidak bisa? Ada Jayapura nih. Ada Pulau Limandar.
Sudah ada 21 orang, mudah-mudahan bisa masuk semua 36-nya memberikan respon. Oke, 26 orang, silakan. Masih ada lagi 10 orang. 11 orang. Tidak bisa terbuka, Pak. Oh, begitu. Mungkin jaringan barangkali deh. Ulangi, dibuka itu anu. Reload. Any more or 10 more? Sudah ada 28 orang. (30). Kita tunggu 1-2 orang lagi baru kita selesaikan. Sorowako. Oke, tidak ada lagi ya. Mungkin karena faktor jaringan sehingga susah masuknya. Oke, saya coba screenshot yang ini. Oke, baik. Dari hasil polling ini ternyata memang Makassar yang paling banyak. Meskipun tadi waktu di pertanyaan pertama luar Makassar yang paling banyak. Ada saya lihat dari Polewali Mandar ini kayaknya ada 2, ada 3 ini mungkin karena agak besar sedikit juga tulisannya ini Polewali Mandar. Oke, saya dari Polman. Oke, jadi senang sekali kalau ada orang Polman juga di sini. Ya. Oke, baik teman-teman sekalian, saya coba share hasil polling kita di grup kita. Ya, silakan lihat ada di grup. Oke, kita lanjutkan. Saya percepat saja teman-teman sekalian karena saya takutnya Anda punya kuliah di jam 3:30. Ada kuliahnya ya? Tidak ada, Bapak. Tidak ada. Tidak ada, Ji. Tidak ada, Ji, Pak. Aman, Pak. Aman. Cuma saya yang ada gitu. Karena masih ada lagi kuliah agama. Oh iya, maaf Bapak. Kalian ini dari Fakultas Kehutanan ya? Iya, Pak. Iya Bapak. Oke. Iya, Pak. Iya. Baik. Salam kenal, Pak. Baik, teman-teman sekalian, ini yang akan kita jelaskan secara umum. Oke, capaian pembelajarannya pertama, mahasiswa mampu menjelaskan informasi dan konten pembelajaran. Memang di setiap pertemuan pertama itu kita sajikan dulu informasi, kita memberikan informasi dan menjelaskan konten pembelajaran yang ada. Kemudian mampu mengidentifikasi kontrak pembelajaran. Nah, ada aturan main yang mengatur kita selama 1 semester. Ini daring, pertama kali kita lakukan dan tetap kita harus ada aturan main, oke? Supaya kita sama-sama enak, di situ enak, oke? Saya juga enak, oke? Sehingga semuanya bisa mencapai apa yang diinginkan. Mengenali teman kelas, saya kira Anda sudah baru kenal semua, mungkin sudah saking kenalnya dalam tempo 1-2 minggu ini, Anda sudah bisa baku cala-cala satu sama lain, tanda kutip ya, oke? Mahasiswa mampu menggunakan Sikola, oke? Saya kira sudah, saya buka tadi Sikola, ternyata sudah banyak yang mendaftar. Oke, teman-teman sekalian, coba kita lihat apa sih yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Saya akan tampilkan RPS-nya. Nggak kelihatan, Kidi? Oke, coba saya buka yang lain. Kelihatan di layarnya? Iya, Pak.
Ya. Iya, Bapak. Kelihatan Ji Pak. Iya, Saya Pak. jelaskan Terlihat. satu persatu, mulai dari pertemuan pertama. Oke. Nah, pertemuan pertama mudah-mudahan bisa saya besarkan ini agak kecil kayaknya. Saya fokus saja ke anunya ya, topiknya saja. Oke, jadi pertemuan pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan cakupan dan konten mata kuliah. Di pertemuan kedua, insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang mahasiswa mampu menjelaskan konsepsi ketuhanan dalam Islam, pembuktian eksistensi Tuhan, serta ketauhidan. Ini 2 kali pertemuan berlangsung untuk topik ini. Saya yakin dengan keberislaman kita, kita sudah mengenal namanya kalimat tauhid. La ilaha illallah. Oke. Nah, ini akan kita pertajam di pemahaman kita bahwa bolehlah agama lain punya trinitas, oke, tetapi agama Islam itu satu kata, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke. Kemudian di pertemuan keempat ada mahasiswa mampu mengemukakan konsepsi manusia menurut Islam, meliputi proses penciptaannya. Jadi nanti akan ada video bagaimana manusia diciptakan, terus kemudian dimensinya di balik tubuh kita ini ada dimensi-dimensi yang harus kita pahami. Oke. Ada dimensi ruhania, ada dimensi jasmania. Kalau jasmania kita lebih menonjol, maka tidak ada bedanya kita dengan binatang. Oke, karena apa bedanya kita dengan binatang? Semua punya jasad, semua punya badan. Tapi kalau ruhanianya kita yang menonjol, maka itu yang membedakan kita dengan binatang. Oke, ada orang yang melupakan kodratnya, dia tercipta sebagai laki-laki tapi ingin jadi perempuan. Demikian juga sebaliknya, ada orang yang tercipta sebagai perempuan mau menjadi seorang laki-laki. Oke, itu akan ada videonya kalau teman-teman bisa akses di sekolah. Kemudian di pertemuan kelima, mahasiswa mampu menjelaskan keislaman yang luas dan mendalam, mencakup urgensi agama. Ada orang mungkin yang ateis, dia bilang, I don't need a religion, saya tidak butuh agama. Oke. Padahal kalau kita di Islam diajarkan bahwa agama adalah sumber nilai kehidupan, apalagi ditambah dengan 2 sumber hukum utama kita, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Oke. 6 dan 7 kita akan bicara tentang hukum Islam dan HAM. Oke. 6 itu kita bicara hukum Islam, kemudian di 7 kita akan bicara tentang hak asasi manusia menurut Islam. Teman-teman tahu bahwa Barat memiliki perspektif sudut pandang juga terhadap kata HAM ini. Di mana bedanya dengan Islam? Kita akan bahas nanti di pertemuan ke-7. Lalu masuk evaluasi mid test, evaluasi tengah semester. Saya biasanya tidak suka kasih kuis, kasih ujian. Saya biasanya suka kasih mohon maaf. Saya biasanya suka kasih reflection paper. Teman-teman merefleksikan perjalanan pembelajarannya mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Anda menceritakan, menarasikan apa-apa yang Anda pelajari dan apa-apa yang belum Anda pelajari. Oke, jadi sebatas itu. Dan saya biasanya kasih tidak sampai 10 lembar. Maksimal saja itu adalah 3 lembar. Oke, Anda menuliskan, Anda bercerita tentang proses pembelajaran Anda. Oke, di mana yang Anda sudah pelajari, di mana yang Anda belum pelajari. Oke, 9. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian etika, moral, dan akhlak. Oh, kita melihat seseorang, terus langsung kita berkomentar, dia tidak beretika. Oh, dia tidak bermoral, dan dia tidak berakhlak. Di mana bedanya? Kita akan nanti diskusikan di pertemuan ke-9. Pertemuan ke-10. Teman-teman ini kan akan menjadi ilmuwan di bidang kehutanan. Jangan sampai pada saat nanti menjadi ilmuwan, ternyata Anda melupakan bahwa basis keilmuan kita itu tidak boleh terlepas daripada iman dan takwa kita. Makanya selalu dihubungkan antara integrasi IPTEX dengan nilai-nilai agama. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tidak boleh lepas daripada keberagamaan atau keislaman yang kita miliki saat ini. Di pertemuan ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan wacana pluralitas dan pluralisme. Tadi kalau tidak salah ada yang dari Jayapura, tadi ya kalau tidak salah 1 orang itu kalau tidak salah. Nah, wilayah-wilayah ini kan tidak semuanya dihuni oleh orang Islam, banyak orang agama yang lain, banyak suku yang lain. Di Makassar sendiri itu semua terhimpun di sini, semua tempat bertemunya perbedaan di sini. Nah, kalau kita tidak memahami perbedaan dengan baik, maka yang terjadi adalah timbul rasa kebencian kepada orang-orang yang tidak beragama seagama kita. Padahal yang kita inginkan adalah bagaimana kita memahami mereka. Oke, silahkan mereka jalan dengan agamanya, karena Al-Quran mengajarkan kita, lakum dinukum. Waliyadin. Masya Allah. Okay. Allah ibarik fikum. Oke, Allah memberkahi kalian. Oke, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau bahasa milenialnya, bagimu agama lo,
bagi gue agama gue, karena lo sama gue N gitu ya. Oke. Itu bercanda deh. Oke, jadi pertemuan ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan konsep masyarakat madani. Teman-teman pernah mendengar konsep masyarakat dalam bahasa Bugis namanya civil society. Di mana bedanya antara masyarakat madani dengan civil society? Biasanya kalau masyarakat madani selalu rujukannya adalah masyarakat di mana pernah hidup pada zaman Rasulullah di kota Madinah. Kalau civil society lebih cenderung kepada masyarakat yang hidupnya di barat sana. Di mana bedanya? Itu nanti kita akan diskusikan juga. Di pertemuan ke-13, mahasiswa mampu mengemukakan wawasan tentang kebudayaan Islam. Kalau di pertemuan ke-4 tadi ada materi agama Islam, sekarang di pertemuan ke-13 kita punya materi kebudayaan Islam. Di pertemuan ke-14, mahasiswa mampu menganalisis konsep politik, demokrasi, dan kepemimpinan dalam Islam. Dan ini kan lagi rame-rame nih, khilafah dan sebagainya. Ada nggak sih? Nah, itu akan kita diskusikan, salah satu topiknya akan bicara ke situ. Pertemuan ke-15, nah kita mencoba mengaitkan mata kuliah ini dengan latar belakang ilmu Anda. Sehingga apa? Anda punya bekal dan mengatakan bahwa ternyata saya tidak sia-sia belajar tentang kehutanan, konsep kehutanan, manajemen kehutanan, karena ternyata memang Islam menganjurkan itu. Nah itu sehingga Anda terbawa bahwa dalam diri keilmuan Anda tidak terlepas dari agama yang Anda yakini dan Anda imani. Oke. Pertemuan ke-16 itu evaluasi akhir. Sekali lagi saya paling tidak suka dalam tanda kutip memberikan tes, tapi saya lebih suka Anda bercerita, bernarasi, merefleksikan perjalanan pembelajaran Anda. Itu dimulai dari 9 sampai 15. Tuliskan Maki, misalnya ditanya, menurut Anda, apa yang Anda pahami, apa yang Anda pelajari dari pertemuan 9 ke pertemuan 15? Bercerita, oke? Bercerita. Oke, kalau Anda memang belum pelajari ya jangan sebutkan karena pertanyaannya hanya yang dipelajari saja. Oke. Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dulu. Sekarang kita akan masuk ke sekolah untuk memperlihatkan kepada teman-teman bahwa kalau tadi saya minta Anda untuk masuk ke sekolah, saya akan melihat sekarang siapa-siapa yang masuk dan siapa-siapa yang tidak. Akan kelihatan. Oke. Coba. Oke. Saya masuk di sini ya, teman-teman sekalian. PAI 57 ya. PAI 57, saya cek nih 57 kehutanan kelas D. Kalau di mata kuliah lain mungkin sudah disampaikan bahwa yang terpenting Anda akses di sekolah itu adalah harus alur pembelajaran. Mengapa alur pembelajaran disampaikan oleh dosen? Karena di sini akan merekam semua aktivitas teman-teman sekalian, apa yang Anda lakukan di alur pembelajaran. Oke, nah karena tadi saya terlambat masuk, saya menganjurkan Anda untuk ke sekolah, dan kita akan coba lihat datanya siapa-siapa yang sudah masuk di pembelajaran di pertemuan pertama ini. Coba saya ketik statistiknya ya. Oke, saya share. Oke, nah teman-teman sekalian sudah kelihatan? Ya. Sekarang kita lihat ini progresnya yang terjadi di sini. Saya mulai dari Andi Afik Zakwan Madani. Menurut datanya sekolah, Afik ini mengakses alur pembelajaran selama 2 menit 27. Oke. Progresnya 100%. Sementara Andi Muhammad Ilham dia mengakses 5 menit, di bawahnya 4 menit, ada 1 menit, semuanya 100%.
akan kelihatan kok sama progresnya sementara menitnya berbeda. Oke. Akan kelihatan di detailsnya. Coba kita lihat. Afik itu dia mengakses apa? Oke. Dia mengakses RPS lengkap cuma 20 detik. Dia cuma mengintip-ngintip ini. Dia cuma scroll down, selesai. Kemudian dia akses PDF-nya terkait dengan PowerPoint-nya. Dia punya 2 menit, agak lama di sini. Oke, dia mungkin baca secara detail. Jadi teman-teman sekalian, semakin lama Anda mengakses, berarti pemahaman yang terjadi sama dosen dan sekolah bahwa Anda betul-betul mempelajari dan membacanya. Oke. Coba kita lihat siapa yang agak lebih lama ini. Oke, nah ini ada Ardi Setiawan Abbas sampai 8 menit. Coba kita lihat datanya. Ardi mengakses RPS 8 menit. Oke. Tetapi PowerPoint-nya cuma 3 detik, artinya dia cuma mengintip. Nah, di sini kita bisa berasumsi, bisa berpandangan bahwa si Ardi ini ketika dia buka RPS-nya, dia baca sampai dia gunakan waktu 8 sampai hampir 9 menit dia gunakan waktunya di situ. Itu artinya apa? Berarti kita bisa melihat bahwa ada yang cuma datang mengintip, ada yang cuma datang lihat-lihat, ada yang betul-betul dia habiskan waktu di situ untuk mempelajarinya. Oke, ada yang 9 menit ini, Dwiana. Ada yang Handika, Masya Allah, 23 menit. Oke. Ada yang 13 menit, ada yang 1 menit, ada yang kosong ini, teman-teman sekalian. Itu yang kosong berarti belum masuk sama sekali. Ada Agung, ada Ahmad. Oke, itu belum ada isinya. Karena apa? Dia belum masuk dan tidak ada progresnya, sekian persen dihabiskan, sekian waktu dihabiskan untuk mempelajari hal yang ada di situ. Oke, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi tidak ada lagi mahasiswa yang akan protes mengatakan, loh, kok nilai saya kurang? Ya, ternyata nilai kehadiran Anda kurang juga karena Anda masuknya cuma sekian detik gitu. Oke, sementara yang lain teman-temannya betul-betul bisa dilihat bagaimana bisa belajar online. Nah, ini baru pertemuan pertama teman-teman sekalian. Di pertemuan kedua nanti itu akan ada hal-hal seperti ini. Nah, sekarang saya akan perlihatkan. Langkah-langkah atau skenario yang Anda harus ikuti selama proses pembelajaran ini. Teman-teman coba bisa lihat di sini, ada yang cetak tebal warna hitam, belajar mandiri, terus kemudian tatap muka virtual, kemudian ada video pembelajaran. Ini artinya apa teman-teman sekalian? Teman-teman tidak bisa, seandainya ada video, teman-teman tidak bisa melompat menonton dulu videonya kalau ada video di situ. Atau teman-teman mau langsung ambil tatap muka virtual, tidak bisa. Teman-teman harus mulai dari awal, belajar mandiri dulu. Oke, habiskan waktu di situ. Kemudian ini akan terlihat progres Anda warna hijau di atas ini. Yang ada gambar kepala, ikon kepala. Setiap Anda mengklik, maka itu akan memunculkan progres Anda mempelajari bahan di situ. Jadi ini dari awal, enggak boleh dari bawah dulu, harus dari atas dulu. Jadi baca RPS-nya. Oke, pelajari. Oke, akan kelihatan di sini secara otomatis progres yang Anda lakukan. Kemudian klik lagi temu pertemuan pertama akan muncul PowerPoint-nya. Jadi yang tadi ini yang beberapa teman-teman yang terjadi adalah dia buka, boleh tinggalkan. Oke, padahal kita maunya betul-betul teman-teman habiskan waktu di situ untuk bisa membuka atau mempelajari hal-hal yang dipelajari di sana. Oke, sehingga teman-teman sekalian ada data lain yang bisa dijadikan pegangan oleh dosen bahwa Anda betul-betul belajar adalah dengan melihat, melihat statistik di sini. Muncul statistiknya di layarnya teman-teman sekalian, kelihatan ya? Oke, coba saya tampilkan statistiknya. Oke, 3 mahasiswa yang paling progres untuk materi pertemuan pertama ini. Agak melambat ya. Kita akan lihat 3 mahasiswa yang paling progresif mengakses pertemuan pertama ini. Come on, sekolah, wake up. Oh, muncul ini. Kayaknya agak pelan lagi nih sekolah. Bukan sekolahnya kayaknya, laptop saya yang bermasalah ini teman-teman sekalian.
Oke, nah agak lama munculnya. Jadi di statistik ini akan memunculkan 3 besar mahasiswa yang paling progresif dari sisi durasi waktu yang digunakan. Oke, jadi meskipun sebenarnya ada menu kehadiran di sini. Oke, dosen ini secara manual bisa mencentang siapa saja yang tidak masuk ketika dikatakan masuklah sekolah lebih dahulu, kemudian di belakang kita akan pakai Zoom atau sebaliknya. Kita masuk Zoom dulu, baru setelahnya kita akan ke sekolah. Kehadiran ini akan bisa dibuat oleh dosen secara manual dan dia bisa di print out dan dilaporkan ke fakultas bahwa ini yang hadir. Tetapi dengan adanya menu alur pembelajaran itu sudah bisa memastikan bahwa si A, si B, si C dan seterusnya itu dari sisi progres akan terlihat. Kayak tidak muncul ini statistiknya. Oke. Nah, teman-teman, jadi itu, akan lebih banyak kita di sini, lebih banyak di alur, kemudian lebih banyak di forum, lebih banyak di grup, lebih banyak di tugas, sesekali mungkin akan ada tes atau kuis. Oke, ya kuis 5 nomor lah atau 10 nomor, oke, dengan jangka waktu sekian-sekian. Oke, nah kelihatan. Agak lama berputarnya ini. Untuk sementara di pertemuan pertama ini, biasanya mahasiswa yang laki-laki agak malas gitu. Tapi saya lihat yang pertemuan pertama ini laki-laki semua yang rajin. Biasanya kan di kelas luring itu kalau kita di kelas. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak. Jadi 3 besar itu sekarang adalah Andi Muhammad Ahyar Rafi, kemudian Muhammad Nur Hilal Hamdi, dan kemudian Andi Muhammad Ilham. Oke, nah di sini akan lebih detail lagi teman-teman sekalian. Oke, di pertemuan pertama progresnya itu Afik 5%, Andi Muhammad 11%. Oke, bisa dilihat lagi detail di sini. Jadi nanti negosiasinya dengan mahasiswa, kalau ada yang protes loh, kehadiran Anda di sekolah jarang, masa mau dapat nilai yang bagus juga gitu, karena pasti akan berimbas kepada nilai kehadiran Anda. Oke, ya saya stop share di sini. Jadi teman-teman sekalian, saya ulangi lagi, setiap masuk sekolah buka alur pembelajaran. Kalau ternyata ada perintah tugas, buka di menu tugas. Kalau ada perintah masuk di grup, masuk di grup. Saya kira teman-teman sudah belajar kemarin di balance, meskipun agak sempat down sekolahnya, sehingga tidak berlangsung diskusi forum yang sesungguhnya yang kita inginkan. Saya stop share di sini. Saya lanjutkan PowerPoint saya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, itu yang RPS. Ada yang mau ditanyakan atau semua sudah jelas? Oke. Nah, ini saya mau tampilkan kontrak kita. Kontraknya beberapa masih berbunyi luring. Oke, mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan. Oke. Nah, sebelum saya ke situ ada yang bertanya di chat. Jadi mata kuliahnya bahannya tidak perlu diunduh. Kalau mau unduh silahkan. Kalau mau langsung pelajari lewat sekolahnya tanpa mendownload, silahkan. Yang penting ketika Anda diminta untuk membaca bahan bacaannya, silahkan baca. Bagaimanapun caranya. Anda mau download dulu, Anda mau tetap di sekolah, silahkan. Oke. Baik, yang kedua. Oke, mahasiswa harus mempunyai minimal 1 buku teks yang relevan dengan materi kuliah. Ini kata harus di situ berarti bukan wajib ya, beda harus, beda wajib. Kalau wajib berarti berdosa kalau tidak dilakukan. Oke, maksud saya di sini teman-teman sekalian, ketika suatu waktu Anda jalan-jalan ke toko buku dan ternyata ada 1 buku yang menarik buat Anda, misalnya konsep manusia dalam Islam. Anda bilang, ih kayaknya sejalan dengan mata kuliahku ini, Anda beli silakan. Tapi kami memastikan bahwa semua bahan bacaan itu kami sudah PDF-kan dan sudah di-upload di sekolah. Kalau teman-teman butuh pendampingnya, butuh pendukung buku-buku yang lain, silakan. Kalau memang secara finansial Anda mampu membeli buku itu, silakan buka untuk menjadi pembanding atau menjadi penambah atau pendukung daripada. Oke, mahasiswa tidak boleh terlambat, 10 menit maksimalnya. Oke, membaca bahan bacaan sebelum pembelajaran berikutnya. Kemudian mengumpulkan tugas baik individu maupun berkelompok dengan tepat waktu. Oke, kehadiran 80% dari 16 kali pertemuan. Oke, kegiatan ekstrakurikuler tidak boleh mengganggu perkuliahan ini. Kontrak yang masih berlangsung pada saat luring.
Karena dulu yang terjadi adalah ketika mahasiswa kuliah jam segini, ternyata ekstrakurikulernya di fakultas juga berlangsung. Nah, tidak boleh karena mata kuliah yang harus diikuti secara wajib. Semuanya penting, tapi ada yang harus diprioritaskan. Baik, teman-teman sekalian. Saya tidak perlu mendiskusikan karena waktu kita terbatas sekali, tetapi yang jelas poin utama adalah bahwa kita sudah bisa memahami, menjelaskan apa-apa saja yang menjadi topik bahasan kita selama 1 semester ini. Oke, sehingga sebelum keluar saya ingin mengatakan bahwa barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Hadis Nabi diriwayatkan oleh Tirmizi. Teman-teman rata-rata di rumah sekarang kalau ada waktu jalan-jalan ke kampus, oke, dengan tentu mengindahkan protokol kesehatan COVID-19, ya sekedar jalan-jalan saja supaya dianggap bahwa Anda meninggalkan rumah dan pergi menuntut ilmu. Oke, karena ini gara-gara daring sehingga semua dari rumah. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Dan Anda itu semua adalah pemilik masa depan karena Anda tidak pernah berhenti belajar. Jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Tentu kita tidak mau disebut orang bodoh. Olehnya itu, keep learning, keep studying, terus belajar, karena semakin Anda banyak belajar, maka semakin banyak ilmu yang Anda dapat. Belajarlah, karena kerja keras tak akan berkhianat. Benar nggak? Oke. Kalau Anda belajar dengan baik, hasilnya juga akan baik, insya Allah. Hambatan terbesar untuk sukses adalah rasa takut akan kegagalan. Ya namanya orang belajar pasti adalah namanya tantangan kegagalan gitu. Tapi jangan pernah ketika gagal kemudian Anda tidak mau bangkit. Oke, jadi belajar untuk gagal, dari kegagalan kita juga belajar gitu. Belajar untuk gagal, dari gagal kita banyak belajar untuk memperbaiki menuju manusia yang lebih baik lagi. Yang terakhir ada bahasa Bugis di sini, ini mengatakan we all have ability. The difference is how we use it. Kita diciptakan Tuhan dengan waktu 24 jam, semua sama, berapapun jumlahnya manusia, semua sama. Pertanyaannya adalah, di mana bedanya? Bedanya adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan itu. Teman-teman masing-masing punya kemampuan, dan gunakanlah semaksimal mungkin, sehingga Anda berbeda dengan orang lain, dengan satu sama lain punya perbedaan. Oke, baik. Ada lagi yang lain mengatakan secret to happiness in 3 things. Rahasia kebahagiaan itu ada dalam 3 hal. Pertama, sabar, syukur, dan ikhlas. Kalau jaringannya kurang bagus, sabar. Oke, kalau jaringannya bagus, syukur. Oke. Kalau Anda mengalami tantangan, diikhlaskan. Karena insya Allah dengan keikhlasan itu adalah salah satu kunci untuk kebahagiaan kita. Thank you dan syukran. Oke. Ayo ke sekolah lagi. Silakan buka kembali sekolahnya bagi yang belum membuka. Oke, kalau mau, mungkin tadi agak teman-teman itu yang cuma lewat, kayaknya dia langsung download. Oke, tapi kalau Anda mau pelajari di situ, maka akan kelihatan progres Anda semakin lama di situ. Oke, baik. Sebelum kita keluar, ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini karena kelas yang lain sudah mulai, mohon maaf. Oke, teman-teman semua sehat, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Kita kalau ada pertanyaan yang mau dimunculkan, silakan munculkan di grup WA. Kita akan berdiskusi di situ juga. Mudah-mudahan semua sehat. Sekali lagi, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih banyak, Pak.